Sahabat Kompas.com, negara kepulauan Sri Lanka saat ini tengah berada di salah satu fase krisis ekonomi terburuk yang pernah ada. Negara ini untuk kali pertama gagal membayar utang luar negerinya. Beberapa orang menyebut di balik krisis ekonomi Sri Lanka ada keterlibatan Cina. Banyak yang percaya hubungan ekonomi Sri Lanka dengan Cina adalah pendorong utama di balik krisis. Amerika Serikat menyebut fenomena ini sebagai diplomasi jebakan utang. Disinilah negara atau lembaga kreditur memberikan utang kepada negara peminjam untuk meningkatkan pengaruh politik pemberi pinjaman. Namun, pinjaman dari Cina hanya menyumbang sekitar 10% dari total utang luar negeri Sri Lanka pada tahun 2020. Porsi terbesar sekitar 30% dapat dikaitkan dengan obligasi negara internasional. Daripada Cina, ada Jepang sebenarnya yang menyumbang proporsi yang lebih tinggi dari utang luar negeri mereka sebesar 11%. Pembiayaan pelabuhan Hambantota disebut-sebut sebagai faktor yang berkontribusi terhadap krisis gagal bayar atas pinjaman terkait infrastruktur Cina ke Sri Lanka. Tetapi fakta-fakta ini menurut Profesor Ekonomi Tata Institute of Social Science R. Ramakumar dalam analisisnya di The Conversation membantah keterkaitan ini. Pembangunan pelabuhan Hambantota memang dibiayai Bank Exim Cina. Namun, pelabuhan mengalami kerugian sehingga Sri Lanka menyewakan pelabuhan tersebut selama 99 tahun kepada grup pedagang Cina dan dibayar sebesar 1,12 miliar dolar Amerika Serikat. Kegagalan pelabuhan Hambantota dinilai tidak menyebabkan krisis neraca pembayaran di mana lebih banyak uang atau ekspor yang keluar daripada yang masuk. Tetapi, hal ini justru memperkuat cadangan devisa Sri Lanka sebesar 1,12 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, 22 juta penduduk negara itu menghadapi pemadaman listrik 12 jam yang melumpuhkan, ditambah kelangkaan makanan, bahan bakar, dan barang-barang penting lainnya. Inflasi Sri Lanka berada pada level tertinggi sepanjang masa, yakni sebesar 17,5%. Harga bahan makanan naik, seperti 1 kg beras melonjak hingga 500 rupiah Sri Lanka dari yang biasanya berharga sekitar 80 rupiah. Pada 1 April lalu, Presiden Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat negara Sri Lanka. Sejumlah Perdana Menteri juga memilih mundur dari kabinet pemerintahan. Protes besar-besaran dilakukan warga Sri Lanka yang marah atas penanganan krisis oleh pemerintah sehingga memaksa presiden menarik keputusannya. Diketahui negara ini bergantung pada impor banyak barang penting termasuk bensin, makanan, dan obat-obatan. Sebagian besar negara akan menyimpan mata uang asing untuk berdagang barang-barang ini. Tetapi, kekurangan valuta asing di Sri Lanka pun disalahkan atas tingginya harga.